Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan serta kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Arina Mayang-Folikmah, asal dari Mundu Kabupaten Cirebon, program studi akuntansi dari kelas reguler A. Maka perkenankanlah saya di sini untuk memaparkan sedikit materi tentang toharoh atau sesuci. Baik, kita langsung mulai saja. Toharoh secara bahasa adalah bersuci atau bersih, membersihkan diri dari kotoran atau najis. Sedangkan secara umum toharoh berarti menghilangkan kotoran atau najis yang mencegah sahnya sholat, baik itu najis atau kotoran yang menempel di badan atau pakaian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 perihal pentingnya mensucikan diri ini, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Toharoh sendiri memiliki dua jenis, yaitu toharoh indrawi dan toharoh maknawi. Toharoh indrawi itu bersuci yang dilakukan dengan menghilangkan hadas atau najis. Toharoh indrawi memiliki dua macam. Yang pertama ada toharoh hukmiyah dan toharoh hakikiyah. Toharoh hukmiyah itu sesucinya kita dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Jadi tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita itu belum tentu dipandang bersih secara hukum atau ritual. Jadi toharoh hukmiyah itu kesucian secara ritual. Ritual secara fisik, tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya itu tidak suci gitu kalau mau melakukan ibadah. Jadi toharoh hukmiyah itu dapat dilakukan dengan cara berwudu atau mandi janabah. Terus yang macam yang keduanya itu ada toharoh hakikiyah atau toharoh dari najis. Itu hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, tempat sholat dari najis. Lalu jenis yang keduanya itu ada toharoh maknawi. Toharoh maknawi itu mensucikan hati dari segala dosa atau maksiat, baik itu syirik, sombong, dengki, angkuh, ria, dendam, pokoknya dari segala sesuatu yang mengotori hatinya. Jadi hukum toharoh itu wajib dalam Islam. Bagaimana sih cara membersihkannya? Cara membersihkannya tuh yaitu kita tuh bertauhid dan beramal soleh, kayak yang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, membaca Al-Quran, terus melakukan sholat malam atau tahajud. Nah, terus juga toharoh itu menduduki masalah penting di dalam Islam. Kayak apa ya? Bisa dikatakan toharoh tanpa adanya toharoh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan diterima. Tanpa adanya toharoh, ibadah kita itu tidak sah. Bila tidak sah kan enggak akan diterima tuh. Ya berarti hasilnya bakal sia-sia semua dong. Nah, jadi oleh karena itu toharoh itu menjadi bab pertama yang dikaji dalam semua kitab fikih. Lanjut ya, toharoh itu pengertiannya sangat luas.
Jadi secara garis besar toharo itu ada 2 bagian. Yang pertama itu ada toharo hasiyah atau lahir. Toharo ini itu bisa dirasakan, terus juga bisa dilihat oleh panca indera. Yang kedua itu ada toharo maknawiyah atau batin. Kalau toharo ini itu nggak bisa dirasakan, terus juga nggak bisa dilihat oleh panca indera. Iya. Nah, intinya toharo itu apa sih? Toharo yaitu dengannya kita bisa mengerjakan seperti wudhu, mandi, tayamum, dan kegiatan menghilangkan najis lainnya. Contohnya ya mandi, wudhu, tapi bukan termasuk taharoh, melainkan dampak dari wudhu dan mandi inilah yang bisa menghasilkan toharoh. Jadi kesucian atau toharoh itu merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum Islam, sebab hakikatnya lahir batin itu adalah prasyarat bagi seorang muslimin untuk melaksanakan seluruh amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.